Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya mau mengulas, ya karena udah banyak sih yang membuat video ini, cuman saya mau mengulas dari pengalaman pribadi saya menggunakan ini dia Brika B Pro 5 ini, dan ini yang Mark III yang Ace. Dan ini saya mau memperlihatkan footage ya, kemudian beberapa pengalaman saya mau sharing. Sebenarnya kalian penting nggak sih punya sebuah action cam, baik itu untuk kebutuhan di motovlog, kemudian juga bisa kalian pergunakan ini di dashcam, jadi dashcam di mobil Anda. Ya, ini pertimbangan kalian untuk memiliki Brika dengan harga yang lebih murah dibandingkan merek-merek yang mungkin seperti merek-merek di DJI ya kan. Kemudian ada yang punyanya GoPro. Nah, itu yang bisa kalian pertimbangkan untuk menggunakan nih Brika B Pro 5 yang Ace. Nah, karena kalau milih yang Ace itu dalam artian kebutuhannya bisa untuk kestabilannya, kemudian juga kebutuhan yang, kalau yang satu lagi yang Mark III ini ada yang wide angle, itu sudutnya lebih lebar. Nah, tapi nggak ada Ace-nya. Nah, di sini saya akan perlihatkan kalau misalkan tanpa Ace-nya saya matikan dan Ace-nya on itu gimana, dan kualitas detailnya gimana. Bisa jadi pertimbangannya, ini bisa jadi CCTV di jalanan. Yuk langsung kita ulas. Oke, sekarang kita akan mau bahas kelebihan dari Brika B Pro Alpha Edition yang Mark III S dan ini yang Ace. Ada dua ya, Ace dan wide angle. Yang Ace itu ada kestabilan electronic image stabilization, yang wide angle itu nggak dapet fitur Ace-nya. Nah, kenapa milih yang Ace? Itu nanti bisa kita lihat di footage-nya saja. Nah, sekarang mau saya perlihatkan kelebihan dan juga pemasangan mounting di helm. Nah, pertama, kalian dapatkan yang pertama itu di kemasannya itu ini untuk water resistance-nya. Jadi untuk Brikanya sendiri ini itu nggak water resistant, jadi waspada kalau kalian pakai yang skeleton model kayak gini, kalian pakai mounting terus hujan, jadi hati-hati, Brikanya nggak waterproof. Nah, kalau kalian mau outdoor, mau cemplang-cemplung di air atau berkendara kondisi hujan, yang water case yang waterproof ini dibawa ya, supaya waterproof. Itu. Kemudian yang kelebihan yang menurut saya cukup oke, ini cukup lengkap dengan kelengkapannya, ditambah ada microphone lavalier. Dia udah ada microphone lavalier jacknya, tapi ini bukan jack audio yang 3.0, tapi yang 2,5 nih. Ini yang 2,5, lumayan lah. Jadi kemudian ini ada untuk HD outnya, ini micro, cuman masih micro, bukan Type C ya, masih micro ya. Jadi portnya. Kemudian dapat remote, nanti saya coba peragain. Oke. Kemudian kelengkapannya itu kalian lengkap banget. Mountingnya tuh lengkap banget. Kabel, adapter dapat. Kemudian fiber cloth atau microfiber dapat. Tapi cuman saran saya kalau kalian punya microfiber sendiri, ini di eman-eman lah, jangan dipakai. Kemudian kelengkapan strap-strapnya yang salah satunya ini nanti yang akan saya demokan pemasangannya di helm. Dan juga masih banyak lagi kelengkapan yang diberikan, cuman saya nggak mau bahas kelengkapan apa aja, mungkin kalian udah nonton di video unboxing pada rekan-rekan yang udah bahas terlebih dahulu. Jadi saya mau menyampaikan pengalaman pribadi saya, kekurangan kelebihan dari pengalaman pribadi dengan menggunakan Brika B Pro 5 ini, dan juga pemasangan di helmnya. Oke. Pertimbangan kalian milih yang Brika yang Mark III ini adalah, pertama kita bisa mendapatkan yang layar depan ini, kalau recording dia bakalan ngebling ya. Saya contohkan ya, contoh. Nah, itu enak tuh ngebling kayak gitu, ada timernya juga. Pada saat misalkan kalian motovlogging pengen tahu nih nge-recording atau enggak, kan bisa ngeliat di spion. Ini ngebling kayak gini, nah berarti ngerekam kayak gitu guys. Dan remote control ini disertakan dalam paket pembelian. Nah, 2 kali klik dia langsung berkedip kayak gini. Nah, berkedip ini berarti tandanya sedang merekam. Misalkan ini kalian kantongin, tak udah selesai misalkan, boom, 2 kali klik ya,
Ini yang perlu kalian ketahui kalau kalian memiliki kamera B Pro pertama kali dan pada saat mau ngecas, ini saya pengecasan mau menggunakan charger kamera. Nah, pada saat kalian langsung charging itu langsung kelihatan on. Kalian pikir akan langsung charging ya, kalian akan tinggal. Padahal ini kameranya otomatis on ya. Yang dimana itu akan terjadi setiap kali charging. Cuman bedanya ada yang charging langsung on plus ngerekam, itu yang perlu dihindari karena itu mode berkendara ya. Nah, mana akan saya akan perlihatkan settingannya gimana. Itu cara settingnya itu kalian masuk ke menu setting dengan tahan tombol atas, kemudian masuk ke settingnya dulu ya. Tekan tombol rekam itu, kemudian tekan tombol yang di depan untuk pindah ke bagian setting di bawah. Setelah itu kalian tekan ke bawah lagi itu sampai menemukan mode berkendara kalau bahasa Indonesia. Kalau kalian bahasa Inggris seperti punya saya, itu tepat di bawah button prompt. Itu ada mode coce. Ada atau pronunciasinya gimana? Mode bukan mode ya. Itu harus di off kan, jangan diklik ya. Kalau kalian centang on, itu kalau setiap kali kalian charging dia on nyala, dia akan langsung recording. Itu yang membahayakan menurut saya sih. Nah, itu yang perlu diperhatiin dalam kalian memiliki kamera ini guys. Oke, sekarang saya mau memperagakan atau mendemokan pemasangan. Yang ini udah nggak kita perlukan lagi. Sekarang pemasangan yang diperlukan adalah kalian dapat ini skeleton ya. Skeleton ini dapat. Saran saya kalau outdoor, banyakan outdoor pakai skeleton. Karena apa? Misalkan kalian rekam pakai 4K atau 2,7K itu bakalan terasa panas. Apalagi kondisi terik bakalan panas, overheat nanti takutnya. Apalagi kalian masukkan ke case yang waterproofnya. Oke, pertama ini, kemudian helm kalian guys. Kalian lihat penampang di bagian moncong helm itu rata nggak atau seperti ini. Ini agak jeglong, kita ngomongin jeglong apa, bergelombang gitu, nggak rata. Jadi kalau misalkan kalian ini juga dapat dua mountingnya, dapat yang rata sama yang agak melengkung ya. Ini karena kemarin saya menggunakan helm KYT. Kemarin saya pasang di KYT ini itu enak, penampangnya ini nggak terlalu seperti ini, masih lumayan meskipun ada space, ada kekurangannya. Saya masih bisa tambahin double tap lagi supaya plug bisa rata di sini, enak. Sedangkan kalau sekarang menggunakan NHK ini, helm yang seperti ini dan ini bermotif atau bergelombang, itu susah, nggak mungkin nempel di sini. Di sini juga susah, nempelnya susah. Otomatis solusinya kalian adalah masang di samping. Nah, saya akan mendemokan pemasangan sekaligus tutorial lah bagi kalian yang memasang mounting di samping tuh kayak gimana. Perlengkapan apa aja Perlengkapan yang kalian butuhkan untuk pemasangan action cam dari samping helm adalah curve mounting, kemudian plus strapnya, yang ketiga adalah J-hook, keempat adalah pivot arm pendek atau panjang, itu tergantung kreativitas kalian dan kebutuhan. Yang kelima nanti kalian akan butuhkan extra pivot jika kalian memang kepingin yang pasti bakalan butuh. Yang keenam dan tujuh adalah skeleton casing dan tripod mountingnya. Yuk langsung saja kita rangkai dan pasangin di bagian samping helmnya guys. Bentar, ini saya buka dulu, pasang di sini ya. Saya cari dulu, set, memposisikan dulu. Saya mau memposisikan nanti di sini, posisikan agak lurus, jangan miring. Kemarin sempat miring, hasilnya jelek. Pastikan dulu posisi yang agak ke depan. Oke, kalau sekiranya udah, baru kita kletek 3M nya, baru ini fungsionalnya nanti pada saat kita pasang action cam. Sekarang saya mau coba pasangkan dulu ya. Oke, nah ini kan udah guys ya, udah. Sekarang saya pastikan di helmnya itu nggak mengganggu pengunciannya. Oke, pas pengunciannya. Nah, kalau udah, ya udah deh. Sekarang kita coba pasangkan J-hooknya. Ya, udah jadi cuman gini doang. Nah, ini posisinya kalian mau nolehnya kemana ini diatur dulu ya guys. Jadi kurang lebih kayak gini. Jika kalian langsung pasang tanpa ekstra pivot, hasilnya miring kayak gini guys. Kalian bisa, yang seperti saya sampaikan, masukan saya adalah menambahkan ekstra foam atau menambahkan double tip ekstra, jadi agak
supaya lurus, cuman lebih enak kalian beli extra pivot yang akan saya perlihatkan. Ini kalau dari belakang nih kelihatan gini, miring kayak gini. Ini kalau apa ya, langsung pasang hasilnya kayak gini. Kalau hasil recordingnya bakalan langsung miring, dan itu ekstra editing pada saat Anda setelah merekam. So sekarang saya akan melihatkan penambahan ekstra pivotnya guys. Oke, sekarang saya mau mencoba pemasangan menggunakan yang pivot. Kalau yang tadi udah miring, kalian bisa lihat sendiri. Nah, dengan pivot ini harapannya dengan posisi samping itu bisa view-nya lurus. Nah, ini pemasangannya, ini mundur belakang. Kalau ini misalkan kita pasangnya kayak gini, mungkin kalian harus tambahan tuh yang ini panjang. Jadi yang panjang ini mungkin ya. Jadi estimasi ini kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, saya mau coba, jadi ada dua opsi. Saya coba yang pendek dulu. Nggak saya pakai ya, maksudnya ini langsung ya. Saya langsung, kita coba pasangin yang mundur. Terus strapnya ini ya, ini agak panjang ke sini. Agak panjangin, and then kita pasang. Oke. Strapnya digantungin ke bawah, and then kita kencangin dulu deh strapnya supaya aman. Ini hanya untuk menjaga aja sih benernya kalau menurut saya ya, menjaga jangan sampai lah amit-amit, maksudnya jangan sampai action cam kita tuh jatuh kayak gitu. Ini hanya pengaman aja. Kalau udah nih jadinya kayak gini guys, miring seperti ini. Nah, ini keuntungannya ini kita bisa rotate terus pasangkan. Oke, adjust kurang lebih pada lurus kayak gini. And then kalian kalau mau cobain untuk ini udah lurus apa belum, nah kalian menggunakan apps-nya, kalian nyalakan, masuk ke apps-nya Brica, and then kalian posisikan. Nah, oke. Nanti kita lihat hasil footage-nya. Kemudian saya akan juga memperlihatkan footage itu misalkan berkendara menggunakan chest mounting ini gimana. Jadi lebih kira-kira dapat gambaran lah, kalian enak dipasang di helm atau menggunakan chest mounting seperti ini. Dan berikut hasil kamera 24 megapikselnya. Menurut kalian gimana guys? Kondisi yang terang dan juga abis ini kondisi low light pada saat hujan. Silahkan sampaikan komentar kalian untuk hasil kamera 24 megapikselnya guys. Testing kestabilan meskipun nggak ada OAS, hanya EIS. Kita akan melewati jalan yang kacau balau kayak gini. Kita bisa lihatlah kestabilan dari BiPro 5 yang Alpha Edition Ace. Ini gimana? Wadaw.
dashcam kayak gini guys, kalian bisa menggunakan power bank atau menggunakan car lighter ya, dalam artian yang colok ke power source-nya mobil itu, dan ini ngeloop terus, ini pilih yang looping juga ya. Jadi kalau standarnya dia bisa kurang lebih 1 jam. Kalau perjalanan kalian jauh, dia kan aman, nggak perlu khawatir dengan baterai habis. Jadi pakai power bank atau power source atau car lighter itu ya kan, colokan USB-nya itu. Nah ini yang untuk dashcam, maupun kalau kalian dia perjalanan jauh, seperti yang saya sarankan bawa power bank. Misalkan ini kalian pakai jaket, masuk jaket atau box di dalam motor bisa, itu bisa untuk merekam cukup lama, tergantung memori kalian juga ya. Jadi siapkan juga cadangan memori kalau memang perlu. Ini kejadian pada saat perekaman dan udah perjalanan agak jauh, dimana akhirnya itu terjadi kayak skip dan bahkan berhenti kayak gini. Itu nggak tahu apakah karena memang kondisi terik panas sehingga juga mempengaruhi kamera overheat, dan sehingga processing image-nya seperti ini jadi berhenti, padahal suara kalian bisa masih dengar ini masih dalam perjalanan dan masih recording guys. Nah salah satu kekurangan nih maksudnya misalkan pemasangan di samping itu adalah kalian susah nih untuk mikrofonnya. Kalau kalian pasang di sini pasti bakalan nabrak di visornya, atau bakalan yang merelakan visor nggak bisa tertutup. Nah makanya butuh yang namanya skeleton seperti ini, yang dimana atas bawah ada double screw seperti ini. Tujuannya misalkan, nah nanti akan saya pasang seperti ini, tujuannya agar mikrofonnya tuh bisa kita pakai nyambung ke dalam helm. Oke guys, ini pemasangan yang di samping, mungkin di spion kelihatan ya. Dengan posisi ini saya balik sehingga ini saya bisa visor saya tutup. Oke, hasilnya kurang lebih kayak gini. Kita cobain. Soalnya kalau bisa menggunakan mikrofon tuh lebih enak, dalam artian kalian mau ngevlog tuh misalkan nggak perlu teriak-teriak, lebih, apalagi mikrofonnya tak lihat ini, tak rasakan dia lebih sensitif, nggak perlu kita ngomong keras-keras. Apalagi kalau di dalam helm kan itu suaranya lebih di dalam gitu ya, di dalam helm. Wow, ini expandernya gambot banget nih, expander gambot, bannya dibikin yang over. So menurut kalian gimana nih, expander gambot dengan ban? Velgnya sih keren, kece nih kayaknya, dengan ada list gold kayak orange gitu. Spoilernya, waduh, rear spoilernya gede juga nih mobil. Nah oke guys, sekarang ini pemasangan menggunakan chest mounting ya. Ini saya nanti paskan posisinya dulu, posisinya kayak gini, chest mountingnya, dan mikrofon bisa langsung ke helm ya. Nah paling tidak kalian bisa lihat perbandingan footage kalau naik motor pakai chest mounting ini kayak gimana. Oke, kita cobain. Dan ini hasil untuk chest mounting. Menurut kalian gimana? Kalau saya pribadi sih chest mounting untuk kita pergunakan sehari-hari, misalkan kita mau riding kayaknya kurang enak juga. Tapi ya tergantung motor juga ya. Cuma ngeliatin speedo kayak gini, viewnya kita malah kehalang di stang motor. Kalau menurut saya gitu ya. Itu tadi kalau misalkan keuntungan kerugian dihitung dipertimbangkan dengan budget 1 jutaan untuk action cam Brica ini, antara worth it nggak worth it, kalian bisa silahkan sampaikan komentar di bawah. Kalau menurut saya sih worth it aja dibeli, hanya untuk misalkan kalian sebagai vlogger pemula, kayak misalkan saya seperti ini menjadi vlogger pemula. Menurut saya oke-oke aja dengan budget seperti ini, dan menjadi CCTV jalanan untuk sehari-hari. Misalkan footage-nya, kalau kalian udah dapat modal lebih lagi, misalkan mau upgrade, silahkan aja. Someday misalkan saya akan mau upgrade ke DJI ataupun GoPro, mungkin ada perbandingan, nanti saya akan bikin perbandingan hasil menggunakan kamera-kamera yang lebih budget, lebih mahal gimana. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye bye. Tapi jangan di close dulu. Setelah ini kalian akan lihat footage hasil video 4K serta slow-mo-nya kayak gimana ya. Contoh perekaman 4K video guys, sambil jalan mundur. Ini saya handheld, saya pegang.
hasilnya kayak gini. Ini 4K 30 fps Brica B Pro 5 Mark III Alpha Edition yang Ace. So bagaimana menurut kalian kondisi hujan? Jadi hasilnya kayak gini guys.